Gadis cantik itu secara relawan memasak pada hari pertama pernikahan buat keluarga kaya. Tapi si suami lagi tidak peduli. Karena dia tidak mencintai istri yang Yahya paksanya menikah. Masal tidak bilang apapun saat saling makan. Leila sangat malu sehingga dia tidak tahu di mana harus meletakkan tangannya. Kononnya, suaminya sering minum kopi setelah makan. Leila lagi membuat kopi dan membawanya. Masal memarahinya, kok harus lakukan begini? Apakah kamu pikir jika kamu melakukan ini, aku akan mencintaimu? Aku tidak akan pernah mengakui bahwa kamu adalah istriku. Leila memiliki kesedihannya sendiri tetapi tidak dapat bicara. Dia hanya ingin menepati janjinya kepada ayah mertuanya. Merawat suami dengan baik lagi dianggap sebagai berniat yang buruk. Di sisi ini, ibu mertua yang tidak menyukai Leila diam-diam menelepon Sehriye. Katanya akan mencari cara untuk mengeluarkan Leila secepatnya. Lalu biarkan Sehriye dan putranya bisa menikah. Kalau begitu, di masa depan, dia akan lebih mudah untuk dekati kelas atas. Di sisi ini, Masal menemukan teman yang baik untuk turut hati. Dengan tiba-tiba berbalik, seorang naik sepeda tanpa perhatian lagi tabraknya. Masal paksanya untuk segera meminta maaf. Tetapi pria berambut keriting lagi bilang, jangan berpikir kalau memiliki uang itu lagi jadi sombong. Masal segera jadi marah. Langsung pukulnya pada wajah. Hasil yang sukses menempatkan dirinya di kantor polisi. Juga dilapor oleh rambut keriting. Masal sedikit panik, tidak ingin orang tuanya mengetahui hal ini. Tapi sekarang dia tidak punya solusi yang lebih baik. Pada saat ini, Leila tiba-tiba menerima telepon dari polisi. Bergegas ke kantor polisi. Tahu Masal lagi begitu. Lagi sendiri diskusi sama si rambut keriting, jadi baru bisa buatnya nyerahkan surat pengaduannya. Masal berhasil dilepaskan, hanya untuk mengetahui bahwa Leila telah datang untuk membantunya. Masal ada sedikit yang terkejut. Tanya Leila kenapa lagi lakukan begitu. Dia jelaskan bahwa inilah yang harus dilakukan seorang istri. Yang ini buat Masal susah ngerti. Kok wanita ini setuju untuk menikah dengannya? Pikir selama malam juga tidak bisa dapat jawaban. Keesokan harinya dia ke kantor dengan ayahnya. Ibu mertua mengambil kesempatan ini untuk menemukan Leila. Maunya segera keluar dari rumah pada hari ini. Bahkan langsung membuang kopernya. Leila tidak bisa percaya. Dia menuruni tangga, melipat pakaiannya satu persatu, dan memasukkannya kembali ke dalam koper. Saat ini dia benar-benar ingin pergi saja. Lebih baik tinggal di pedesaan dengan hari-hari yang bahagia. Saya juga tidak ingin hidup dalam keluarga kaya ini dan selalu digertak. Tapi pikir tentang janji kepada ayah mertua. Dia menahan lagi dan langsung masuk rumah sekali lagi. Ibu mertua tidak bisa percaya padanya. Leila kunci pintu kamarnya. Ibu mertua sangat marah, dan buru-buru minta pelayan kelaurkan kunci cadangan. Pintu kamar masih dibuka. Ibu mertua meraih Leila dan ingin usirnya. Leila sangat takut. Dia berkata, bahkan jika Anda tidak menyukaiku, Anda tidak dapat mengubah fakta bahwa saya adalah menantu perempuannya. Anda tidak boleh memperlakukan saya seperti itu. Menantu perempuan ini, bagaimanapun, telah belajar untuk berdebat. Bu mertua mendorong Leila. Tiba-tiba kepala Leila membentur dinding, jatuh ke tanah dan jadi pingsan. Ibu mertua sekarang tidak tahu harus bagaimana. Pembantu di sebelah juga ditakutkan. Sambilnya, Masal baru saja selesai bekerja dan sedang dalam perjalanan pulang rumah. Leila kemudian menjelaskan kepada ayah mertua dan suaminya. Dia tidak hati-hati lagi jatuh. Karena dia tidak mau hilangkan muka ibu mertunya. Ibu mertua, melihat dia tidak mengatakan yang jujur, cepat pura-pura peduli padanya. Janji sama suaminya bahwa dia akan rawat Leila dengan baik. Tanpa diduga, wanita tua ini telah menjalani setengah hidupnya. Sungguh tak tahu malu. Masal melihat Leila terluka, itu sedikit menyakitinya pertama kalinya. Hiburnya untuk merawat luka-lukanya, juga membawanya ke pantai untuk menikmati pemandangan. Leila mengira suaminya siap menerimanya. Tapinya, keesokan harinya, ibu mertua itu lagi fitnahnya. Bilang sama Masal bahwa Leila yang berbohong. Pura-pura jatuh dan bilang itu dibuatnya. Ayah mertua saat tahu, jadi sangat marah. Cepatnya mau ceraikannya. Masal terkejut dan segera menghadapi Leila.
Kenapa kamu memperlakukan ibu seperti itu? Dia tidak ngerti dan bilang bahwa dia benar-benar tidak melakukannya. Tidak pernah memberitahu ayah. Tapi Masal tidak mendengarkan penjelasannya. Katanya Leyal harus bayar buat apa yang dia lakukan. Pada saat ini, ibu mertua yang menguping, memasuki ruangan, berpura-pura berkata, "Kalian berdua jangan bertengkar gara-gara saya akan menceraikan ayahnya itu biasa. Ngomong-ngomong, saya sudah lama ingin putus dengannya." "Kok bisa?" Masal menghibur ibunya, "Saya pasti akan menemukan cara untuk menyelesaikannya." Hari ini Masal mengantar Leila ke restoran. Leila pikir datang untuk makan saja. Namun, ibu mertua juga ada di sini. Dia sedikit terkejut, apa yang terjadi di sini? Ekspresi senang muncul di wajah ibu mertua. Masal menoleh ke Leila dan berkata, "Kamu harus segera meminta maaf kepada ibu, akui kesalahannya." Meskipun Leila adalah gadis yang jujur dari pedesaan, tapi tidak pernah harus menderita penghinaan seperti itu. Tapi dia tetap meminta maaf kepada ibu mertuanya. Leila minta maaf karena dia belum pernah melakukan hal seperti ini. Tapi dia percaya bahwa suatu hari kebenaran akan terungkap. Ketika hari itu tiba, saya tidak akan menerima permintaan maaf siapapun. Karena saya benar-benarnya tidak terlalu peduli. Leila meninggalkan restoran, Masal mengikuti. Maunya masuk ke mobil dan saling pulang. Leila dengan marah lagi bilang, "Tidak perlu, aku ingin berjalan pulang." Masal melihat bahwa dia sangat keras kepala jadi menyetir sendiri ke perusahaan. Leila sedang berjalan sendirian di jalan utama ketika tiba-tiba semua di sekitarnya menjadi aneh. Dia baru datang ke kota besar dan belum mengenal tempat itu. Dia bahkan tidak tahu dia menjadi sasaran buat dua gangster. Leila melihat seorang wanita tua di sana, maju ke depan dan meminta untuk meminjam teleponnya. Berdasarkan ingatan, menelepon pada keluarga yang gaya itu. Orang yang menjawab telepon adalah pembantu, namun ibu mertua juga baru saja pulang. Pelayan itu memberitahunya bahwa Leila menelepon. Leila menanyakan alamat persis rumah ini. Ibu mertua tanpa bilang apapun, menuju untuk menutup telepon. Kepala pelayan datang untuk menanyakan apa yang terjadi. Pelayan itu menatap mata si ibu mertua. "Katakan, tidak apa-apa, itu hanya seseorang yang salah menelepon." Kepala pelayan hampir tidak percaya, selalu merasa ada sesuatu yang salah. Tidak lama kemudian, Masal juga kembali ke rumah, lagi menemukan Leila masih belum pulang. Kepala pelayan datang untuk mengatakan bahwa dia khawatir tentang Leila. Dia tidak membawa ponsel atau dompetnya. "Sore ini, lagi ada panggilan telepon yang aneh, saya curiga itu Leila." Masal segera menelepon kembali nomor yang tadi. Dia mendengar orang di ujung sana menggambarkannya sebagai Leila. Buru-buru meminta alamat dan pergi ke sana. Di sini, wanita yang tua itu lagi ada masalah jadi sudah cepat pergi. Lagi ada satu keluarga yang lain ke sini untuk berkemah. Mengetahui cerita Leila, pasangan itu mengatakan bahwa mereka bisa menunjukkan jalannya. Wanita itu dengan antusias menawarinya teh panas. Dia mengambilnya dan meminumnya tanpa berpikir. Baru saja keluar dari taman tidak lama kemudian. Leila tiba-tiba menjadi pusing dan tidak bisa melihat wajah orang lain dengan jelas. Pria di sebelahnya memanggil mobil. Tak disangka, kedua orang itu lagi gangster. Mereka benarnya satu kelompok. Lepaskannya. Masal juga mempelajari seni bela diri. Lengan itu meraih bahu, melemparkannya ke bawah, menendang pada kaki. Dua gangster itu lagi kalah. Leila tiba-tiba bergegas ke dalam Masal, sedikit mengejutkan Masal. Sampai rumah, Masal nyalahkannya karena tidak mengerti situasi. Tidak ada gadis manapun yang lupa bawa dompet dan telepon. Lagi berani di luar sendiri. Leila bilang dia akan memperhatikannya lain kali. "Aku juga tidak mau ganggu Anda." Masal jadi lebih marah. Dengan baik hati, Masal baru saja mau ingatkannya, tapi lagi dianggap sebagai penjahat. Malam ini lagi tidak bisa tidur. Berpikir bahwa dirinya tidak bisa hidup seperti ini selamanya. Baru saja pagi, lagi cepat ketemu Leila dan bilang mau cerai. Lagi lihatnya sedang nikmati pandangan dengan kepala pelayang. Mendengar percakapan mereka. Mengenal Leila sejak kecil memang sangat menyukai laut. Masal lagi ada sedikit lembut hati, mungkinnya dia bisa bawanya ke sana satu kali. Sebagai kenangan terakhir. Keduanya duduk di tepi pantai.
Masal menceritakan kisah cinta dongeng Putri Duyung. Ini mungkin pertama kalinya mereka duduk dan berbicara dengan begitu damai. Di sini, ibu mertua ingin melakukan hal-hal yang buruk. Lemparkan ornamen ke tanah jadi hancur. Jangan biarkan pelayan datang untuk bersihkan. Masal karena harus bekerja, jadi langsung ke perusahaan, Leila hanya bisa pulang sendiri dulu. Baru saja memasuki rumah, ibu mertuanya lagi berteriak padanya. Tunjuk kepecahan di tanah dan tanyakan mengapa dia memecahkannya. Ini adalah dia membelinya dari Perancis dengan harga tinggi. Leila sangat dibingungkan, dia tidak menyentuhnya sama sekali. Ibu mertua menyuruhnya untuk tidak membuat alasan. Leila berkata, saya tidak melakukan itu, tolong jangan terus memfitnah saya. Pada saat ini, Sehriye tiba-tiba datang. Dia bilang itu salahnya. Kali ini, ibu mertua yang bingung. Kenapa Anda tidak ikuti saya? Apa yang Anda bicara? Kalau begitu, ibu mertua menyerah, berbalik dan pergi. Leila segera berterima kasih pada Sehriye. Tanya kenapa lagi bantunya. Sehriye berkata, aku ingin menjadi temanmu. Jangan lupa like dan follow, periode selanjutnya akan lebih menarik.